Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, baik kitab yang klasik ataupun kitab kontemporer, ada satu pembahasan yang cukup menarik yang perlu kita bahas di hari-hari ini adalah pembahasan yang berkaitan tentang al-ihtikar, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menimbun barang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang hukum menimbun barang ini jauh 14 abad yang lalu. Dalam hadis Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahtakiru illa khati. Tidaklah yang menimbun barang itu kecuali khati. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan arti dari khati ini adalah al-asi, al-athim, yaitu adalah orang yang berdosa, yang telah melakukan suatu pelanggaran yang dilarang dalam agama Islam. Namun bagaimana sifat penimbunan barang yang dilarang oleh agama kita ini? Para ulama memberikan definisi tentang al-ihtikar di dalam kitab-kitab mereka. Dari setiap mazhab itu memberikan ta'rif, namun mereka bertemu pada satu titik. Oleh karenanya Syekh Asy-Syubail beliau menyebutkan satu ta'rif. Beliau mengatakan al-ihtikar adalah wahwa an yahbisa as-sil'ata, yaitu seseorang menahan atau menimbun barang anin nasi, dari manusia, ma'ahajatihim ilaiha, di saat mereka sangat membutuhkan barang tersebut, liyazdada at-talabu, agar bertambah tuntutan dari alaiha, dari barang tersebut, thumma yabi'aha, kemudian dia menjual barang tersebut di tengah kebutuhan masyarakat dan di tengah kebutuhan masyarakat yang ada, bisi'rin murtafi', dengan harga yang sangat tinggi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, ihtikar tidak menjadi haram. Ihtikar akan menjadi haram apabila dia memiliki 4 syarat atau 4 sifat berikut ini. Yang pertama, hendaklah orang yang menimbun barang tersebut dia membeli barang-barang tersebut dari pasaran, dari pasar-pasar yang ada. Artinya dia mengambil dari para penjual-penjual di pasar, dikumpulkan kepada dia. Ini sifat yang pertama. Ini dijelaskan oleh mayoritas para ulama kita. Artinya keluar dari sifat ini atau syarat ini apabila seseorang menimbun barang, misalkan makanan pokok atau barang-barang yang lain merupakan hasil dari dia. Misalkan dia menimbun beras, yang beras tersebut dari hasil dari ladang dia. Dia menimbun untuk keluarga dia, itu dari hasil dari ladang dia. Ini tidak masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang pertama. Artinya sifat yang pertama, dia menimbun dari pasar. Yang kedua, sifatnya an yakuna fi waqtil ghala. Dia menimbun barang tersebut ketika harga sedang meninggi, di mana sangat langka barang tersebut yang otomatis harganya sangat meninggi di pasaran. Kemudian dia menimbun barang tersebut. Ini masuk di dalam sifat ihtikar atau menimbun barang yang diharamkan. Yang ketiga disebutkan oleh para ulama kita, adalah an yudakhirahu litijarah, yang dimana dia menimbun
barang tersebut dengan tujuan perdagangan. Yang apabila dia menimbun barang tadi, dia artinya dia menimbun untuk keperluan keluarganya saja, secukupnya untuk keluarganya saja, dan dari hasil lahan dia itu maka tidak masuk dari larangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat atau syarat yang keempat menjadi haramnya al-ihtikar, yaitu an yakuna al-ihtikar mudhiran bin nas, yaitu penimbunan barang tersebut menyebabkan adanya mafsadah, kemudaratan di tengah manusia. Artinya keluar dari sifat ini, artinya menimbun barang, menahan barang tidak menjadi mudarat apabila, tidak menjadi haram apabila ketika penimbunan barang tersebut tidak menimbulkan kemafsadatan di tengah masyarakat. Karena misalkan negeri yang begitu besar, masyarakat dapat mengambil harta atau dapat mengambil bahan tersebut dari tempat-tempat yang lain, karena negaranya adalah negara yang besar, negara yang luas. Ketika seseorang menimbun tidak memudaratkan kepada yang lain, maka ini tidak masuk di dalam sifat al-ihtikar yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang gambaran ihtikar. Artinya apabila penimbunan barang itu keluar dari sifat 4 yang disebutnya, yang telah kita sebutkan tadi, maka dia itu diperbolehkan. Misalkan kita menimbun barang dalam keadaan waktu harga atau ketika waktu sedang murah, itu tidak masuk dalam larangan ini, karena itu termasuk siasat dari perdagangan, ya. Siasat dari perdagangan. Misal ketika waktu panen, tentunya harga beras atau harga padi itu akan murah. Kemudian dia menimbun, dia menahan, dia mengumpulkan padi-padi di tokonya, kemudian dia jual di waktu harga dia mendapatkan keuntungan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini menunjukkan bahwasanya keluasan dari agama kita. Bagaimana pembahasan ini sangat bermanfaat di hari-hari ini. Misalkan ini pembahasan ini tidak hanya terbatas dalam kasus makanan pokok. Kata para ulama, semua barang yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, kemudian dia ditahan, maka ini masuk dalam larangan ini. Baik dari makanan pokok atau bukan selain dari makanan pokok. Misalkan sekarang lagi mahalnya minyak, ditahan minyak kepada dia, ditimbun minyak kepada dia saja, maka ini masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atau misalkan ketika Covid seperti ini, seseorang menahan ketika dibutuhkan oksigen, ada sebagian orang kemudian menahan tabung oksigen di tengah butuhnya rumah sakit di mana-mana, kemudian dia mengeluarkan dengan harga yang sangat mahal. Oleh karenanya kata para ulama, al-ihtikar ini memberikan kemudaratan pada 3 pihak sekaligus. Yang pertama kepada masyarakat secara umum. Kepada masyarakat secara umum yang mana mereka akan kesusahan, terlebih mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Terlebih lagi mereka orang-orang yang ekonominya sangat lemah, maka mereka akan kesusahan. Terlebih barang-barang tersebut atau makanan tersebut yang sangat mereka butuhkan di dalam setiap hari mereka. Yang kedua, di pasar. Karena para pedagang tidak memiliki kebebasan di dalam menjual barang. Mereka hanya terfokuskan kepada pelaku dari penimbunan barang tersebut. Mereka hanya mengarah penjualan, mereka tidak bebas menjualkan barang tersebut kepada orang lain. Mereka hanya terfokuskan dalam menjual kepada orang yang menimbun barang tersebut. Yang ketika kemudian yang berikutnya adalah dalam pasar. Karena
ketika terjadi penimbunan barang seperti ini akan merusak jalannya ekonomi yang berada di pasar. Harga akan semakin melambung. Ketika melambung tinggi, barang tersebut langka, kemudian harganya akan semakin meninggi. Kemudian apa? Akan berefek kepada yang lain. Orang yang lain pun akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi karena dia pun kesusahan mendapatkan barang yang sedang ditimbun ini. Karena dia ingin membeli barang yang ditimbun dengan harga yang mahal, dia pun menjual barang dia dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya terjadilah kegoncangan ekonomi, tidak stabilnya ekonomi. Oleh karenanya para ulama mengatakan di sini perannya negara masuk untuk memberikan keadilan kepada masyarakat secara umum. Oleh karenanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih, boleh negara hadir, kedatangan negara di sini sangat dibutuhkan, di mana apabila terjadi memang terbukti dia melanggar yang dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan, yang telah kita sebutkan, maka negara boleh memaksa kepada orang yang menimbun barang tersebut, bahkan menghukum dia dan memaksa dia untuk menjual barang yang dia timbun tadi, dengan menjual dengan harga yang adil. Artinya dia menjual tidak sampai menjadikan dia rugi dan juga tidak sampai menyusahkan kepada halayak, kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mendengarkan kebaikan kemudian mengamalkannya, dan bagi mereka para pedagang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk selalu belajar tentang hal-hal yang berkaitan tentang halal haramnya dalam perdagangan mereka. Kemudian kita tutup, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.